Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, dan yang sama kita hormati Bapak Camat dan Bapak anggota DPR. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini bertitik tolak dari surah Al-Ahqaf ayat 15 tentang doa yang indah di masa tua. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami memerintahkan manusia untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kita tahu ihsan sikap mental yang sangat indah, karena ihsan ini diungkapkan ketika Nabi ditanya apa ihsan itu. Nabi menjawab bahwa engkau beribadah mengabdi tunduk pada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yang pasti Allah melihat engkau. Yang mutlak yang kedua ini ya artinya dimanapun kita berada Allah melihat. Jadi berbuat baik sama orang tua itu di hadapannya dan di belakangnya tetap berbuat baik, itu namanya ihsan. Jadi jangan di depan orang tua santun, hormat, bagus, di belakang orang tua jadi hantu dan setan. Ini udah nggak benar jadi orang ya. Kemudian dilanjutkan bahwa hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan yang payah dan melahirkannya juga dalam keadaan yang lebih payah lagi. Nah ini ibu-ibu yang tahu ya. Kalau kita bapak-bapak ini tak kita rasakan itu permasalahannya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia selain mengandung, menyapihnya juga selama 30 bulan. Jadi ada pendapat ulama memang ayat menekankan haulaini kamilaini, menyusui selama 2 tahun sempurna. Namun ada yang lebih baik sampai 2 tahun setengah. 30 syahra itu 2 tahun setengah. Makanya orang dulu tuh yang tua-tua kenapa badannya bagus, kenapa tahan? Karena memang susuannya itu sempurna dan ditambah 6 bulan lagi. Anak sekarang kenapa bahasa kita tuh lembek kali, ya, macam kaleng kerupuk. Ya karena disusuinya sebentar, 2 bulan dah mamanya nggak mau lagi nyusuin. Ya 6 bulan udah dikasih susu kaleng. Makanya kena panas, demam, kena hujan. Ya apalah bahasanya kan tak kuat lagi orang anak sekarang ini. Kenapa? Karena aturan agama itu ada yang ditinggalkan. Nah kemudian dilanjutkan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika dia sampai akil baligh dan sampai 40 tahun. Ya. 40 di dalam tafsir ini adalah umur dinyatakan mulai tua. Ya. Jadi tua itu bukan 60-70. Ayat ini sejalan dengan Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa litakhruju tifla summa yukhrijukum tifla summa asyuddakum summa litakunu syuyukha summa ya kami keluarkan mereka itu dari perut orang tuanya jadi anak-anak,
summa litablughu asyuddah. Habis anak-anak jadilah dewasa, akil baligh. Habis akil baligh syuyuh. Syuyuh ini jamak dari syekh, artinya tua. Jadi dalam tafsir bahwa tua itu dimulai dari 40, bukan 60 70. Itu udah mau meninggal, ngapa lagi dibilang tua, ya? Itu udah mau meninggal dunia itu nomor 60 70. Kita kadang keliru. Ya, kita memakai hadis Nabi tapi tidak pada Al-Qur'an. Kalau hadis Nabi jelas umur umatku antara 60 70. Itu umur mau berakhirnya kehidupan. Nah, di sini makanya selalu kesalahan kita, ya tunggu dulu udah mau meninggal baru tobat. Ini kan keliru dia, ya. Ini sangat keliru sekali. Jadi sekali lagi bahwa umur tua itu dimulai dari 40 tahun. Nah, ketika 40 itu Allah mengajar kita, qala, hendaklah kamu itu berdoa. Apa doa yang pertama? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, bimbinglah aku untuk menjadi orang yang pandai bersyukur akan nikmat yang kau berikan. Kenapa sampai 40? Ya, di dalam tafsir Jami' Ahkamil Quran 40 itu ada 3. Pertama, 40 usia dinyatakan matang. Ya, tadi malam pun kita sudah bahas dalam Mi'raj itu kan, itu umur matang tuh 40. Artinya siap menghadapi berbagai macam problem. Ya, 40 itu. Dan para rasul pun rata-rata diangkat umur 40. Yang kedua, 40 ini adalah 2/3 perjalanan hidup. Kalau Nabi bilang 60, berarti 20. Tinggal 1/3 lagi. Ya, tinggal 1/3 lagi. Jadi ada 2/3 perjalanan hidup yang kita jalani. Kemudian yang ketiga, 40 ini adalah puncak nikmat badannya. Badannya kita akan merasakan puncaknya 40. Lewat 40 mulai penyakitan. Mulailah banyak yang giginya gugur, matanya kabur dan sebagainya. Itu lewat 40 berlangsung. Jadi nggak usah heran kita ketika di atas 40 banyak permasalahan yang timbul pada badan kita. Nah, ini kalau kita lihat. Makanya itu ya 40 adalah persiapan kita memang untuk menghadapi ya kehidupan yang akan berakhir. Nah, bagaimana kita merasakan syukur itu? Syukur ini di dalam kitab Risalah Qusairi digambarkan, ya. Syukur katanya adalah senang dan gembiranya hati menerima nikmat dan kebaikan-kebaikan dari Allah. Maka mari kita hitung berapa nikmat yang kita terima, berapa banyak kebaikan Allah itu. Tentu dari sinilah kita bisa menimbulkan rasa syukur itu, ya. Kalau kita mau memahaminya, tentu kita harus berani untuk menghitung. Apa yang perlu kita hitung? Ya, di dalam kitab Teosofi Al-Quran, ya paling tidak digambarkan sama kita pertama. Cobalah hitung dari mulai umur 1 sampai 40 mana lebih banyak, sehat atau sakit? Itu sehat, bahkan lebih 40 pun masih sehat, layak tidak disyukuri? Itu layak. Yang kedua, ya, kita menikmati makanan rezeki dari Allah untuk perkembangan badannya kita, mana yang banyak menjadi darah, daging dan numbuh tulang daripada menjadi penyakit. Dari 1 sampai 40 itu jelas kita jujur, maka wajar disyukuri. Yang ketiga, dalam kita menjalani hidup, kita berjalan ke sana kemari, mana lebih banyak selamat atau celaka? Itu kan selamat. Bahkan lewat 40 pun yang 60 dan masih selamat, layak untuk disyukuri. Belum lagi kalau kita kaji, jadi anak tidak punya apa-apa, kemudian dapat ilmu, kemudian kita bisa bekerja, bahkan mendapatkan banyak hal, ya bisa buat rumah, bahkan kebunnya luas dan mobil ada. Coba, itu luar biasa sebenarnya kalau mau kita pahami. Jadi layak disyukuri itu ketika kita mau memberikan perbandingan dalam perhitungan. Kalau begitu, bagaimana cara bersyukurnya? Imam Ghazali dalam kitab Arba'ina fi Usuluddin mengambil satu kisah. Ada seorang nabi dulu berdakwah dia ke satu negeri. Dia melewati padang pasir, kemudian bukit-bukit gunung. Sampai di satu puncak itu dia melihat satu pemandangan yang menakjubkan. Ada sebuah batu menetes air. Biasanya air menetes itu di celah-celah tanah.
karena air lembut, ya kan, itu masalahnya. Ini batu itu keluar. Jadi dia bertanya pada Allah, ya Allah, ada apa dengan batu ini? Mengapa dia meneteskan, mengeluarkan air? Maka Allah buka hijab dinding antara Nabi itu dengan batu. Dia mendengar tangisan yang pelan tapi menyentuh perasaan. Akhirnya dia bertanya, siapa yang menangis ini? Aku. Siapa kau? Ya, inilah batu yang di hadapanmu. Tertegun dia. Mengapa kau menangis? Kata Nabi ini. Wahai Nabi, bagaimana aku tidak menangis? Bukankah Allah berfirman, waquduhan nas wal hijarah, bahwa bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batuan. Jelas bahan bakar neraka ini cuma dua, kita satu, batu satu. Ya, berarti peluang kita ke neraka juga besar. Nah, apa yang kau inginkan? Kata Nabi ini. Kau kan seorang Nabi, doamu makbul. Doakanlah aku supaya terbebas dan selamat dari bahan bakar api neraka. Maka Nabi ini pun angkat ya tangannya, dia bermohon, ya Allah, aku tahu apa yang terjadi pada batu ini. Dia takut kau jadikan bahan bakar api neraka, maka aku mohon selamatkan dan bebaskan dia ya Allah dari bahan bakar api neraka. Apa kata Allah? Ya, sampaikan sama batu itu bahwa dia batu yang terbebas dari bahan bakar api neraka. Maka ya disampaikan, senang batu itu. Terima kasih Nabi, katanya. Nabi ini pun berangkat berdakwah. Balik lagi dia lewat situ lagi. Tertegun dan berhenti lagi dia. Karena kalau tadinya menetes, ini memancar. Berarti yang terbayang sama dia kalau menetes pelan, berarti memancar, ini nangisnya pasti keras ini. Dia minta, ya Allah, kau tunjukkan lagi ya Allah. Dibukalah hijab dinding gaib itu. Apa yang terjadi? Betul rupanya. Suaranya begitu keras menangis. Hai batu, mengapa kau menangis lebih keras lagi? Seharusnya kau bersyukur kau terbebas dari bahan bakar api neraka. Apa kata batu itu? Wahai Nabi, inilah wujud syukurku. Bukankah Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambahi. Karena syukurnya aku selamat, ku tambahilah nangisku ini lagi. Ini artinya bagi kita, makin bertambah umur, bertambah apa yang baik, ya, lakukanlah yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Tingkatkan kebaikan-kebaikan kita itu sebagai wujud syukur dalam kehidupan. Terpulang apa yang bisa kita lakukan dari yang kita miliki selain beribadah pada Allah dan sisi lain juga. Yang kedua, wa ala walidai. Ya, bimbinglah aku untuk pandai berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini juga kalau kita lihat 40 itu biasanya masih ada orang tua. Kalau orang tuanya dulu mungkin menikah umur 15, kalau dia 40, ya paling tidak ibunya mungkin 55, kan itu dia. Ya, atau 65 kita bilang, itu apa, masih hidup. Disuruh berbakti, suruh bersyukur, wujud membalas syukur itu. Adapun membalas syukur itu digambarkan dalam tafsir itu 3. Pertama, menyenangkan hati orang tua, senangkan dia. Ya, lakukan apa yang bisa menyenangkan, kasih kabar-kabar gembira yang enak. Jangan cakap kita menyusahkan orang tua. Itu namanya salah satu wujud syukur kita. Udah banyak dia susah dulu mengurus kita, jangan lagi ya keadaan dan perkataan kita menyusahkannya itu. Ya, saya ada udah meninggal orangnya itu ya, sering datang ke rumah dia curhat. Anaknya kalau menurut duniawinya sukses ya, ada yang di Bandung, di Surabaya, ya jadi manajer, ada yang di Palembang. Akhirnya dia sendirian di rumah, suaminya udah meninggal. Ya, apa yang terjadi? Dia cerita, saya sedih Ustaz, sendirian katanya. Saya pengen kali anak saya itu paling tidak menelepon saya lah, ya, meng-HP saya, cerita, ya. Kadang-kadang karena rindunya sepaksa saya meneleponnya itu. Assalamualaikum, salam. Sehatnya kau? Sehat mak. Ya. Bagaimana kabar? Oh, bentar mak ya, sebentar mak. Ya, aku lagi sibuk nih. Nanti malam ku telepon mama. Jangan lupa ya. Insya Allah nanti malam ku telepon. Ditunggunya 2 minggu gak telepon. Sedih ya, maka itu sama orang tua upayakan menyenangkannya. Yang kedua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan yang ada ketika dia memerlukan. Orang tua tidak ada yang meminta apa-apa sama anaknya, tidak akan meminta teori balik apa yang dikeluarkan selama ini. Tapi kitalah yang harus paham, kitalah yang harus mengerti bahwa orang tua itu kadang-kadang ada problem, masalahnya dia memang memerlukan bantuan. Maka disitulah kita harus siap untuk itu. Terserah ya. Ada yang malah kadang patungan ya, membantu orang tuanya. Ada yang kita bilang terus menerus melihat orang tuanya secara bergantian. Ada, bukan tidak ada. Yang ketiga adalah merawatnya ketika usia tua.
Itu jelas ya di Al-Isra 23 kan jelas, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, apabila orang tuamu berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan katakan ah atau membentaknya. Katakan dengan perkataan yang mulia. Kita tahu orang tua kita hidup di masa yang tidak enak dulu, mungkin pendidikannya kurang, kita menjadi orang yang sukses dan berhasil. Sepandai apapun kita, sehebat apapun, tetap ya hormati, muliakan orang tua. Perselisihan yang ada, pahamilah bahwa kita tetap harus mengalah. Di dalam kitab Akidah Thahawi yang disusun oleh Abu Ja'far At-Thahawi, ada dikisahkan di situ. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah kau ke kaki bukit, kau lihat di situ ada seorang anak muda menjadi tetanggamu di dalam surga. Maka Nabi Musa pun lihatlah. 3 hari Nabi Musa bertamu, Nabi Musa kaget. Sempat marah Nabi Musa, karena orang ini tiap pagi dan sore mengeluarkan 2 ekor babi. Babi itu dimandikannya penuh dengan kasih sayang, dengan penuh santun. Selesai dimandikan, kemudian dia masak, dia sulangi babi itu. Nabi Musa sempat marah, hei anak muda, kenapa sama babi, binatang yang diharamkan Allah, kau berlaku begitu baiknya? Sedih anak muda itu sambil berkata, ya Nabi Allah, ya maafkan saya, Anda tidak tahu siapa ini sebenarnya ini. Siapa rupanya, kata Nabi Musa. Inilah kedua orang tua saya yang dikutuk Allah menjadi babi. Makanya di Al-Maidah 60 kan ada tuh, wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazir. Kami jadikan bangsa Bani Israel sebagian jadi kera dan babi. Nabi Musa minta maaf, maafkan saya tidak tahu, kata Nabi Musa. Pantaslah kau dijadikan tetanggaku di surga, karena beginilah baktimu kepada orang tua. Artinya sejelek itu pun orang tua, tidak ada alasan untuk berselisih paham, apalagi menjauhi dan menyingkirkannya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga, doa yang indah ini adalah ya, wa an a'mala sholihan tardo. Ya, bimbinglah aku untuk beramal solih yang kau ridhoi. Kenapa kita minta? Karena ridho ini puncak penerimaan. Ketika Allah ridho sama kita, yakinlah amal kita itu dipastikan berterima dia. Karena Allah senang, Allah ya rela, dan Allah ya ridho melihat kita dengan amal yang ada itu. Ini yang perlu. Kenapa kalau kita bilang harus 40? Karena ketika 40, kematangan usia dalam beramal itu sangat kokoh dalam berbagai macam sisi sebenarnya. Kalau mau kita lihat, satu contoh yang sederhana aja lah, seperti sholat itu ya. Sholat ini kan bagaimana kita tidak mengharap ridho dengan menatanya yang baik. Dimulai umur 7 tahun, tidak mau sholat pukul 10 tahun ya, walaupun belang-belang dan bolong-bolong kata orang sholatnya 7 ke 10 kan masih boleh karena belum ada kena dosa. Dari 10 ke 15 kita bikinlah akil balik itu 15 misalnya. Berarti kan dia tidak mau dihukum lagi, maka sholatnya dia sampai 15, berarti 5 tahun. Dari 5 tahun karena dia sudah menanggung dosa sebagai mukallaf, sholatlah dia sampai 40 tahun, berarti 25 tahun. 25 ini kan sholatnya kan tak mungkin lah tiap hari salah, kan itu masalahnya. Ya, ada di sini rupanya setiap sholat zuhur 6 rakaat aja tiap hari ada. Mana ada? Pasti kita akan peningkatan makin nyaman. Bahkan ketika terlambat pun sholat, ada perasaan tidak enak. Itu kan menunjukkan matang kita sholat. Apa yang kita harapkan dari sholat itu? Ya ridho Allah. Ya Allah ridho ya sholatku ya Allah. Ya. Makanya kalau dalam orang-orang thariqat itu kan ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu yang dia minta di luar sebelum dia beramal itu. Artinya itu tadi, kita minta. Kita puasa dari 15 ke 40, 25 tahun. Masa pula puasanya begitu-gitu aja? Tentu ada peningkatan. Kenapa? Mohon ridho, bersedekah dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ya, kita mohon kebaikan itu makin baik dia dalam hidup. Jadi amal kita mohon sama Allah untuk diridhoinya. Nah, kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Aku mohon padamu ya Allah ya, jadikan kebaikanku diikuti oleh anak keturunanku. Ini kan indah. Kalau di sini mau cerita pahala pun terserah sama kita. Karena dibilang Nabi kan ada,
Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia dapat pahala balasan dari pelakunya. Yang paling dekat dan nikmat kita melakukan kebaikan untuk dicontoh ya pada anak. Anak itu jelas dekat sama kita. Ya, mungkin bagi kita kadang ketika sholat datang yang kecil itu, ya naik ke pundak, kadang bermain di sajadah, ya nggak ada masalah. Lama-lama kan nanti dia, ayah ngapain? Sholat, ikut laku, akan jadi. Ya, itu baru satu, belum lagi yang lain. Jadi apa yang baik contohkan sama anak, itu akan menjadi bagi kita nilai tambah yang luar biasa. Kita punya anak, mati kita, anak kita mencontohkan kebaikan yang kita buat. Dua, anak kita meninggal, cucu kita mengajarkan pada cicit kita. Kapan berhentinya kebaikan itu, Pak? Inilah indahnya doa itu ketika kita minta wa aslih li fi dzurriyyati. Kita minta pada Allah agar yang namanya kebaikan kita ada pada anak keturunan. Kalau satu saja begitu, bagaimana kalau anaknya, ya ada kalau orang dulu ya 16, ya ada dulu. Sekarang ini aja dibatasin, sebetulnya nggak perlu, ya. Apalagi Nabi itu kan mengatakan, ya nikahlah kamu banyakkan anak karena aku senang punya umat yang banyak pada hari kiamat nanti. Keuntungannya di situ. Saya jumpain seorang ya family itu malah anaknya 99 sudah menikah, cucunya 33. Begitu dia meninggal dunia, dia ini qori dulu. Anaknya diajari jadi qoriah dan qori. Cucunya juga begitu. Terakhir mau meninggal, itu besok diantar ke kubur, semua anaknya itu 33 tambah 9. Berapa tuh? 42 menghatamkan neneknya 42 kali coba. Diantarnya neneknya dengan Quran, khatam malam itu dihatamkan mereka semasing-masing sampai 42 kali. Inilah kalau kita lihat, ya kebaikan, jadikan kebaikanku diikuti oleh anak keturunanku. Ini luar biasa kalau kita lihat. Kemudian baru yang kelima adalah inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku tobat. Artinya bahwa kalau kita pun berdosa dari 15 ataupun kita 15 sampai 40 25 tahun, kalau Allah kasih umur 60, peluang tobat itu besar. Apalagi dibilang Nabi kan, di dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca ada hadis itu. Ya, siapa yang berusia 40 tahun tidak berubah keburukan menjadi kebaikan, kata Nabi, bersiaplah menuju neraka. Bukan tanggung, bersiapnya bukan yang bagus, menuju neraka. Jadi 40 itu kita bilang 2/3 tadi, masih ada 1/3 lagi berbuat kebaikan. Jadi kalau kita tobatlah umur 40 ke 60, itu tingkat selamatnya lebih besar. Kenapa? Karena kan ada satu hadis Nabi yang sering kita dengar. Dulu di masa Bani Israel ada seorang yang membunuh 99 orang. Dia merasa berdosa dan salah, dan akhirnya dia menyesal dan tobat. Didatanginya seorang rohib. Ya, hadis ini kan riwayat Bukhari Muslim saya baca, dalam kitab Lu'lu' wal Marjan pun ada dia. Nah, dia mengatakan, Tuhan, saya sini sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat. Adakah pintu tobat bagi saya dan diterima nggak tobat saya? Karena dibilang 99, kaget yang apa ini ya, rohib ini dia, oh nggak ada katanya, dibunuh. Apalagi rohib itu mungkin memahami membunuh satu jiwa sama dengan membunuh satu dunia, kan begitu ya, seluruh manusia. Jadi kalau 99 kali berapa dunia sudah? Inilah kelewat besarnya dosanya itu. Dia bunuh 100, berangkat lagi dia ke satu rohib. Nah, memang pengen tobat betul-betul. Tuhan, saya sudah baru membunuh 100 orang. Saya ingin bertobat. Ada nggak pintu tobat sama saya? Diterima nggak tobat saya? Maka rohib ini orang bijak, ya. Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya dan tobatmu bakal diterima. Senang kali, terima kasih. Tapi catatannya, kau berangkat ke negeri sana, itu orang baik-baik semua. Jangan kau kembali lagi ke negerimu. Kalau kau kembali ke negerimu, akan kembali lagi keburukanmu. Baiklah Tuhan, dia semangat, senang sekali. Melangkahlah dia. Baru beberapa langkah mati. Berarti kan secara perbuatan belum ada tobat. Kan problemnya di situ. Tapi tekadnya kuat. Turun dua malaikat, malaikat azab, malaikat rahmat. Azab mengatakan ini dosa kelewat besar, udah 100 orang. Rahmat bilang Allah itu kan rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Tidak ada keputusan, melapor sama Allah.
Ya, apa kata Allah? Kalian ukur negeri mana yang paling dekat, disitulah kutetapkan nanti. Di dalam riwayat Bukhari yang saya baca, begitu malaikat mau turun, Allah perintahkan, hei bumi, bergerak kau sejengkal ke kampung yang baik. Bergerak bumi itu sayangnya Allah, Tawwabur Rahimnya Allah. Begitu sampai malaikat dihitung apa yang terjadi, ya Allah lebih dekat kampung yang baik. Apa kata Allah? Ku ampuni dan ku rahmati. Ini kan menunjukkan sama kita, tekad saja pun ada penilaiannya, apalagi kita tobat. Ya, di dalam surah Al-Muddatsir 56 ayat terakhir itu kan ada wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah ahli takwa dan ahli maghfirah. Itu jelas kita lihat kan, ahli itu layak dinyatakan sebagai orang bertakwa, layak dinyatakan sebagai orang yang dapat keampunan. Itu cirinya 3, ya. Pertama, setiap berbuat salah segera minta ampun dan tobat. Ini akan diampunin. Jadi jangan lama-lama, asal salah cepat. Yang kedua, ya, yakni melakukan istighfar sekalipun tidak berbuat salah. Ya. Kita nih jangan tunggu dulu salah baru istighfar. Malu kita. Nabi orang yang bersih, tidak ada dosa beliau dijamin, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu ya Muhammad yang telah lalu dan akan datang, liyaghfira, diampuni. Artinya Nabi bersih, maksum. Tapi istighfarnya satu hari 100 kali. Itu Nabi. Makanya tidak ada alasan bagi kita bikin salah atau tidak bikin salah, terlebih tidak berbuat salah, istighfarlah kita. Itu namanya ahli maghfirah. Yang ketiga, ahli maghfirah adalah melakukan amal-amal yang mengandung keampunan. Amal-amal yang mengandung keampunan. Ini ternyata banyak. Saya lihat banyak, ya. Salah satu seperti digambarkan, man qala la ilaha illallah kulla yaumin mi'ata marrah ghafarallahu dzunubahu kazabadil bahri. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah satu hari 100 kali, Allah ampuni dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Apalagi misalnya, man dikatakan man tawaddo'a wa yuhsinu wudu'ahu summa yusolli rak'ataini ghafarallahu lahu. Siapa yang beruduk, dia baguskan uduknya, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunat uduk, Allah ampuni kesalahannya. Berarti kita niatnya cuma sholat sunat uduk, tapi begitu dikerjakan ada keampunan. Kita tahlil la ilaha illallah, apa tujuannya? Mengesahkan Allah. Tapi setiap kita amalkan ada keampunan. Ini namanya amal yang mengandung keampunan. Bahkan kalau kita mau lihat lagi hadis lain dalam kitab Jami'us Shaghir, saya baca itu, iza dakhala dhaifa fi buyutih, apabila tamu masuk ke rumahnya, kana lahu, maka dikasihlah dia, kata Allah, alfu barokah wa alfu rahmah wa alfu maghfirah. Allah berikan baginya 1000 keberkatan, 1000 rahmat, 1000 keampunan. Makanya senanglah nerima tamu itu. Jadi orang yang rumahnya selalu ada tamu, itu ada keampunan. Jadi jangan jelek kali muka itu ya. Ini datang tamu jelek, ya, curiga aja nih. Itu tamu membawa keampunan. Ya, luar biasa kalau kita lihat. Saya baca dalam biografi Ali bin Abi Thalib, Ali pernah nangis sejadi-jadinya, ya, macam orang kemalangan. Datang tetangga itu, ya Ali, ya, apa musibah yang menimpa dirimu? Ada yang kau cintai meninggal dunia? Tidak ada. Ada kemalangan yang besar? Tidak ada. Kenapa kau menangis? Ya, kami ini merasa sekali tersentuh perasaan kami itu. Bagaimana aku tak menangis, kata Ali? Sudah 7 hari rumahku tidak didatangi tamu. Aku takut rahmat Allah dijauhkan dari diriku. Coba, 7 hari tamu nggak datang, nangis dia. Awak sebulan setahun nggak datang, slow aja. Kenapa? Nggak jorok rumah tuh kan, rapi aja rumah tuh. Keliru itu. Ya, hanya kadang-kadang kita terbalik. Kalau bisa rumah saya ini nggak datang tamu lah. Padahal datang tamu itu salah satu juga mengandung keampunan. Banyak ya, ternyata saya baca hadis-hadis Nabi itu banyak sekali. Duduk di taklim ada keampunan, melangkahkan kaki ada keampunan, ya, bersolat jemaah coba. Jadi ini orang membiasakan ini, itu termasuk salah satu ahli maghfirah dari sisi perbuatan. Ya, yang tadi pertama kalau dia bikin salah
taubat, istighfar. Yang kedua, tetap mohon ampun sekalipun tidak berbuat salah. Yang ketiga, ahli maghfirah ini adalah melakukan amal-amal yang mengandung keampunan sekalipun sepertinya tidak nampak keampunan di situ, tapi Allah kasih dia. Baru yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, wa inni minal muslimin, ya, jadikan aku orang yang berserah diri muslim. Ya, ketika sudah banyak, makanya wajar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali menjadi orang yang muslim berserah diri. Jadi dari 6 doa ini kan jelas. Bagaimana kita tidak berserah diri, jadi orang berserah diri ketika mati, siap untuk menghadapi kematian dengan syukur, amal bertambah terus, nikmat. Dengan berbakti sama orang tua, kita dimuliakan Allah, nikmat. Dengan amal yang diridhoi, diterima oleh Allah. Ini luar biasa kita bilang. Dengan anak yang mencontoh kebaikan kita, ngalir terus pahala itu sama kita, baik sudah meninggal dunia. Dengan tobat kita bersih. Kalau jujur aja, beginilah kita dapat. Siap nggak untuk mati? Kita siap berserah diri, ya Allah, kalaupun mau kau ambil, kau apa, ya di atas 40 itu tadi kita bilang, dari 40 terus insya Allah, ya. Inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa ini doa yang indah yang Allah ungkapkan bagi kita untuk menata, ya, menata kehidupan kita menjadi lebih baik dengan syukur, ya, tahu diri, punya orang tua yang harus kita berbakti, kemuliaan kita dapatkan, ya, dengan amal yang diridhoi, maka insya Allah, ya, peluang-peluang kita untuk selamat. Apalagi ridho ini kan jelas, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang dapat keridhaan Allah itu adalah orang yang akan memperoleh surga jannatu adn, ya. Sekira demikian aja dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, bagi saya pribadi dan kita, ya. Saya tidak tahu udah sampai apa belum ini. Ya, bolehlah nanti kita sholat dan kita lanjutkan kembali. Sekira demikian sementara, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.